Selamat pagi teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah bersama saya pagi ini. Bagaimana kabarnya? Oke. Di sini terlalu pagi untuk membahas yang berat-berat sebenarnya, tapi ini menjadi masalah dan dilema yang sangat berterusan ya Mbak ya. Sempat teman-teman saya, saudara-saudara saya, Kak sekarang kok bahasanya berat-berat toh, setelah pulang dari Indonesia bukannya bahasanya malah ringan-ringan, guyon-guyon. Tapi setelah saya tahu ternyata itu Mbak Lili 1000, terima kasih yang sudah hadir pertama. Nggak tahu yang lainnya pada kemana ini. Jadi semakin saya tahu peraturan, sebenarnya saya semakin ngeluh Mbak, karena lebih enak tidak perlu pengalaman terlalu banyak tapi bermanfaat. Mbak Ana, terima kasih yang udah hadir juga kepadamu. Jadi kenapa? Ini saya melihat bahwa perdagangan manusia sudah ditangkap tapi berangkat lagi. Sudah ditangkap berangkat lagi dan sudah ditangkap berangkat lagi. Ini gimana ini? Kalian ada yang tahu nggak? Atau kalian pernah pengalaman bahwa ada tuh Miss, saya tahu tuh Miss, tetangga saya sudah ditangkap tapi jadi tetap berangkat maneh, tetap berangkat maneh. Jadi saya merasa sangat aneh sekali di sini. Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya tak tahu dong, kita sudah banyak sekali perdagangan manusia. Mbak Ike, terima kasih. Pak Ijo, waduh Pak Ijo teko on time, nggak biasa ya Pak Ijo. Mbak Ayu Madiun, terima kasih. Akun baru, lanjut Miss Ayu Madiun, Maria Yanti, Mbak Wiwi Indrawati, Vinky, terima kasih yang sudah hadir. Jadi bahasanya itu semakin berat dan semakin berat. Saya nggak ngerti nih. Perdagangan manusia dilarang dan menjadi atensi pemerintah, tapi setelah ditangkap berangkat lagi, setelah ditangkap berangkat lagi, setelah ditangkap berangkat lagi. Ini menjadi fenomena ya. Saya nggak tahu nih apakah pemerintah juga mengerti bahwa mereka itu butuh pekerjaan ya. Jadi Mbak Ayu Madiun, terima kasih. Mbak Mariati, terima kasih. Mbak Wiwin Indrawati, terima kasih. Pinky, Iza dan NR, wah awal kabeh iki. Mbak Ragil Semarang teko kabeh iki. Golongane Wahyu Ninti iki, Mbak Nuri, Miss Redan, Mbak Ratna Eka, terima kasih. Mbak Sudarwati kok gurung teko iki. Weni, Nancy juga belum datang kepada kemana mereka. Kelenger kabeh sih. Jadi terima kasih yang sudah hadir ya. Jadi karena apa? Karena sebenarnya kita butuh pekerjaan ya Mbak ya. Jadi walaupun ditangkap lagi ya tetap berusaha mencari jalur tikus. Nah sebenarnya kalau menurut saya nih, kenapa pemerintah tidak mempermudah untuk membuat mereka bisa bekerja di luar negeri? Ini menurut pendapat saya ya. Mbak Hanis Fitriani, terima kasih. Pak Ijo Kesel Kulkas, aku wis jempol pertama Miss yo. Jadi sebenarnya ini juga harusnya menjadi atensi pemerintah. Kalau TPPO itu menjadi atensi pemerintah, harusnya pemerintah juga memberikan atensi kenapa yang sudah ditangkap, diselamatkan, mereka besoknya lagi, seminggu lagi, sebulan lagi itu tetap ketangkep lagi. Kenapa? Karena sulitnya pekerjaan di Indonesia. Siapa sih yang kepingin merantau kalau kita sendiri cukup? Bener nggak? Jadi sebenarnya saya tidak ingin membahas ini, tapi setelah saya melihat bahwa banyak sekali masalah-masalah. Sebentar ya Mbak ya, saya angkat telepon ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak? Ini Miss, saya mau minta tolong sama Miss. Saya kan ketipu sama laki-laki udah lama sih, udah 3 tahun yang lalu gitu ya. Tapi tadinya saya malu sebenarnya, saya mau hubungin Miss gitu. Tapi yang mana lagi, saya mau minta solusi sama Miss gitu. Oke. Tadinya ya, yang minta solusinya gimana? Soalnya yang saya tahu, tadinya saya pikir orang itu orang baik gitu ya Miss ya. Awalnya saya kenal di Star Maker Miss. Terus tadinya udah lama sih kenalnya sebenarnya, tapi saya nggak respect gitu itu orang itu. Nggak respect atau nggak respon? Nggak respect. Ya maksudnya saya cuek gitu sayanya. Nggak respon. Iya nggak respon, dia cuek gitu. Nah dia setiap hari datang ke rumah saya. Saya niatnya emang cuma cari hiburan doang. Saya memang udah 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun saya nggak pernah ngobrol-ngomong sama laki-laki itu Miss. Oke. Itu. Pas dia datang itu ya ngeluh
itu. Kata saya, kenapa mas? Itu mbak, katanya saya itu katanya ditinggalin istri katanya, udah 11 tahun katanya, sekarang udah anak satu katanya, seperti itu. Lah terus gimana? Saya lagi mencari jodoh katanya. Kata saya gini, kalau cari jodoh itu jangan di sini mas, kata saya gitu. Kebanyakan itu pada nggak bener lah, saya bilang kayak gitu. Terus mbak statusnya apa ya? Saya terus terang saya jomblo lah seperti itu, tapi saya udah lama gitu. Udah nggak ngarep lagi lah namanya punya suami lagi, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, gimana pak katanya kalau sama saya apalagi mas masih muda, saya udah tua mas, nggak pantas. Saya bilang, mas cari aja di dunia nyata sana, saya bilang gitu. Terus datang tuh 2 minggu sampai 3 minggu tuh datang terus ke room saya gitu miss, ya itu. Dia datang ke rumahmu? Room di Starmaker, di aplikasi Starmaker itu miss, yang buat nyanyi itu, hiburan itu. Oke, terus? Nah, dia tuh ngeluh terus setiap hari, ya nggak apa-apa kita berteman di sini mas, saya bilang gitu kan. Namanya juga dicari setiap apa sama-sama cari hiburan, saya bilang gitu. Pas dia itu kan nggak lama dia minta nomor WA gitu, nggak terkasih. Dalam 1 minggu baru saya kasih gitu, katanya buat berteman bang, nggak apa-apa, saya patut jadi saudara, katanya seperti itu kan. Nah saya respon, dan itu dia minta foto, tapi saya nggak pernah ngasih. Saya bilang mohon maaf mas, kalau saya harus ngasih foto sama laki-laki yang gak jelas, saya bilang saya minta maaf, saya nggak pernah seperti itu. Nah pas mungkin dia ngambil di album saya itu kan ada foto gitu ya. Pas 2 minggu 3 minggu kemudian saya kok bisa tergila-gila sama dia gitu miss, aneh saya itu. Setiap dia ngomong apa aja, manut saya itu sama dia. Seperti itu. Rasa kepala itu kayak ditusuk-tusuk pakai jarum itu, pokoknya sakit lah. Nah sakit saya itu sekitar 3 mingguan saya sakit, terus jalan kaki itu kayak seperti ngambang nggak napak ke bumi gitu. Melayang. Itu. Sama jalannya melayang. Gitu. Iya, terbang. Jalan melayang gitu, Miss. Jadi bisa terbang. Iya, kayak gimana sih lah? Kayak gimana ya? Kayak nggak ada, pokoknya kayak melayang gitu. Oke. Itu di kepala itu kayak tusuk-tusuk pakai jarum, sakit. Nah, setelah itu ya udah saya tergila-gila 1 hari, pokoknya nggak 1 hari, jangan 1 hari, 1 detik itu nggak dengar suara itu kayak orang gila saya itu. Oke. Nah setiap dia minta apa aja manut saya itu miss. Awalnya itu katanya bilang gini, saya itu kata ibu saya sakit gitu kan. Ibu saya sakit di rumah sakit gini. Langsung katanya saya gimana kalau saya pinjam uang. Manut miss saya itu. Di situ dia pinjam uang, saya pinjam uang, saya kirim gitu. Terus buat pinjam, dia bilang ya pinjam seperti itu, nanti saya bayar gitu kan. Nah terus nggak kelamaan dia bilang seperti ini, Mbak gimana katanya kalau saya Mbak kalau jadi pendamping saya, mau nggak Mbak katanya. Terus kata saya gini, mohon maaf Mas, saya itu udah tua, saya udah nggak berminat lagi, saya bilang gitu kan. Seperti itu. Nggak apa-apa Mbak katanya, itu aja juga nggak apa-apa, yang penting Mbak benar-benar sayang sama saya dan sayang sama keluarga saya, ada seperti itu. Nah kelamaan saya pelan-pelan saya itu buka hati. Terus saya bilang gini, tapi kata saya takut Mas, saya itu takut dikecewain lagi sama laki-laki, saya bilang gitu kan. Soalnya saya itu udah benar-benar trauma, saya bilang gitu. Jadi pengen nangis itu ya. Nah setelah itu ya pokoknya saya sedikit-sedikit bisa saya sayang sama dia gitu Miss. Pas nggak tahunya memang di balik itu saya nggak tahu Miss ya, sekongkol sama orang tuanya sama ibunya itu Miss. Jadi setiap dia manut itu nggak punya beras, nggak punya adanya dia mau masukin adanya sekolah itu, sama dia tuh katanya mau bayar sekolahnya, mau bayar sekolah anaknya, ponakannya, setelah semuanya itu ke saya semuanya pinjem. Bilangnya apa, ya udah kan saya katanya nanti kita kan mau niat serius, kata seperti itu. Kata saya gini Mas, kalau masalah uang itu saya maunya kalau pinjem ya pinjem, nggak ada urusan, kata saya kamu niat serius enggaknya, saya bilang gitu kan. Oh ya udah katanya nanti saya pinjem, katanya nanti saya bayar katanya. Nah nggak ada Miss, terus-terusan pinjem itu nggak ada sama sekali, nggak ada bayarnya seperak pun. Nah pas itu digabungin telepon sama ibunya. Bilang sama ibunya itu katanya bilang mau nikahin saya, seperti itu, mau serius katanya sama saya. Seperti itu. Pokoknya istilahnya udah benar-benar sekongkol lah Miss lah. Seperti itu Miss. Saya mau minta solusinya sama Miss gimana caranya, saya nggak dinikahin nggak jadi masalah Miss. Saya saya pengen uang saya kembali, seperti itu Miss, gimana Miss? Sebentar, ini kan kasus percintaan,
dan dia tidak ngancam kamu, dia mencintaimu, dan sekarang cintanya hilang, kamu undat-undat gitu maksudnya? Kalau cinta, Miss, kalau benar-benar cinta dia nggak nguras uang saya, Miss, seperti itu. Malah dia ngasih kalau benar-benar sayang sama tulus sama saya. Pertanyaannya, saat kamu memberikan uang, kamu mencintainya? Ya, kan dia niatnya kan katanya bilang mau serius seperti itu, iya. Intinya kamu mencintainya. Terus, cinta itu membuat kamu tidak bisa berpikir logika. Sampai kamu merasa bisa terbang bersama laki-laki itu. Jalan aja nggak jalan, terasa masih terbang. Betul, Miss. Ya karena cinta, Mbak. Itu namanya cinta. Cinta itu tidak ada logika. Jadi, apa yang sampai tuntut dari sebuah cinta? Oh enggak, Miss, itu kan pinjam sama minta kan beda, Miss. Kan atas dasar cinta. Atas dasar cinta sampai memberikannya. Kalau sampai tidak mencintainya kan sampai nggak mungkin memberikan itu semua. Pinjem nih, tiba-tiba saya pinjem dikasih nggak mungkin. Saya bilang ibu saya sakit, pinjem dikasih nggak. Ini kan atas dasar cinta, kamu baru mengasih, bener nggak sih? Iya, karena dia itu janjiin sama saya seperti itu. Makanya cinta membuat kita goblok kan? Bener nggak? Ya, benar banget. Dan kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu berapa juta yang kamu berikan padanya? Ya 1,5 tahun kerja saya, Miss. 1,5 tahun itu berapa juta, Mbak? Ya 1,5 tahun kemarin ya baru dijumlahkan itu baru 84 juta sih. Baru dijumlahkan segitu. Mungkin ya kurang lebih ya 150-an itu. Soalnya kalau semuanya itu sama sekali saya nggak megang. Saya buat ngasih ke anak saya pun nggak bisa. Pokoknya saya tuh manut terus. Ya kan manutnya kan karena cinta. Manutnya kan karena cinta. Bener nggak? Ya, pokoknya Miss, gini ya, setelah saya berobat, saya berobat, alhamdulillah ini walaupun saya terlambat, jadi nggak bisa kekuras lagi saya. Ya karena cintanya sudah hilang, Mbak. Bukan karena dukun atau apa loh. Itu karena memang cintanya sudah habis. Cintanya udah nggak ada. Dan ingat, saat laki-laki itu menemanimu, kamu kan harus bayar dia, sayang. Kamu harus membayar cintanya. Tapi anaknya itu loh, Miss, kok mau terus loh gitu ya, Pak? Iya karena cinta itu tidak bisa berpikir secara logika. Cinta itu sudah gila. Cinta itu bikin orang goblok. Cinta itu berpikir apapun nggak masuk. Anak sendiri nangis-nangis minta uang, kamu nggak akan pernah bisa memberikan anakmu uang karena cintamu sudah goblok, sudah hilang. Yang kamu tahu adalah dia segalanya. Dialah harapanmu. Saat harapanmu hilang, iya, Miss, benar. Harapanmu hilang. Saat harapanmu hilang, maka kamu kecewa. Saat kamu kecewa, apa yang terjadi? Ngundat-ngundat dan meminta uang itu kembali. Pernahkah kamu berpikir selama ini siapa yang menemanimu selama 1,5 tahun? Ya ibunya, ya dia. Karena dia untuk minta uang. Bener nggak? Kan saya selalu bilang nih, cinta boleh, goblok jangan. Cinta boleh. Kamu boleh melayang, kamu boleh terbang bersama cinta. Tapi goblok jangan. Bener gak sih? Pas jalan melayang itu, Miss, apa saya sakit itu, Miss. Pas perasaan kayak gimana kok jalan kok kayak gak dapat ke tanah gitu, kok saya aneh gitu ya. Iya. Aneh ini, kata saya bilang gitu. Kalau cinta itu gak ada yang aneh, Mbak. Bulan di langit pun bisa dipetik. Itu bagi orang yang jatuh cinta. Tapi bagi orang yang tidak jatuh cinta, gila gitu. Itu, Miss, saya sakit itu belum ada rasa sama dia itu sebelum saya sakit itu. Ya sakit kan teguran dari Tuhan, Mbak. Sakit itu teguran dari Tuhan. Hati-hati dengan laki-laki ini, tapi kan kamu tetap meneruskan cintamu. Jangan bilang sakit itu dibuat dia, sakit itu ditegur oleh Tuhan. Hati-hati bahwa laki-laki ini nggak benar. Tapi kamu meneruskan cintamu, cinta sejatimu. Nah, kalau boleh tahu umurmu berapa? 49, Miss. Cowokmu umur berapa, sayang? Dia kalau nggak salah 43. Oke. Dan dia nggak kerja? Dia ya sales gitu, Miss. Makanya kata orang tuanya kan gini. Udah katanya, anak saya itu kata nggak mungkin bohong, pasti nikahin kamu katanya gitu kan. Nggak mungkin bohong katanya. Itu. Maksudnya nggak mungkin bohong gimana? Itu. Maksudnya nggak mungkin bohong itu gimana? Ya dia juga. Niatnya kata yang mau nikahin saya seperti itu. Nah kata saya gini, kalau yang namanya masalah uang, kamu bilang pinjam mau diganti itu kan itu hutang kata saya
saya bilang gitu. Pokoknya saya pinjam katanya gitu, untuk masukin adanya sekolah, untuk anaknya, untuk ponakannya. Pokoknya saya pinjam itu saya ganti nanti, seperti itu, Miss. Kamu pernah ketemu sama dia? Belum pernah, Miss. Belum pernah ketemu. 150 juta melayang, Mbak. Belum pernah. Belum, Miss. 150 juta melayang. Iya. Tapi dia kan mirip, makanya saya kan sering komunikasi sama tetangganya tuh. Katanya gini, Mbak, udah Mbak, jeblosin aja ke penjara Mbak, tuh itu orang itu katanya. Soalnya dia katanya bukan 1-2 itu banyak korbannya seperti itu, Miss. TKW Hongkong, Singapura, Malaysia seperti itu. Nah, kemarin muncul, Miss, ada satu wanita yang ngaku calon istrinya juga, katanya habis lebaran mau dinikahin. Setelah itu digabungkan tuh telepon. Saya kan telepon temannya tuh. Kata saya bilang, oh begini ya kelakuan kamu seperti itu. Saya bilang gitu. Kamu sama dia, sama namanya Umi Holidia itu, orang Gerabak itu, sama-sama Jawa Tengah. Digabungkan tuh telepon itu. Katanya, Mbak, sama saya juga katanya. Dia itu minta uang katanya gitu kan. Terus suruh bayarin mobil bosnya katanya. Seharga berapa gitu, 60 juta atau berapa. Terus minta HP. Tapi enggak saya respon juga, enggak saya respon tuh. Sama si Umi juga enggak direspon. Terus terakhir minta HP katanya 2 juta. Enggak, kata saya enggak bakal ngasih kamu lagi. Soalnya apa? Uang kamu udah kamu kuras semuanya, udah bersih. Apa kan saya mau pulang aja enggak ada uang. Saya bilang gitu. Dia kabur tuh, ini udah 2 bulan, udah mau jalan 3 bulan nih blokir saya. Tapi saya biarin aja dia mau pergi silakan seperti itu. Gitu. Oke, seandainya nih cowoknya datang lagi dan meminta maaf, gimana? Enggak, Miss. Udah enggak. Kan nggak tahu, mungkin hatimu masih terbuka. Enggak, Miss, tidak. Oke. Tidak. Nah, pertanyaan saya kan sampean. Sekarang, Miss. Oke, sampean kan bilang nih, bukan cuma sampean, Ya. bisa nggak buktikan? Kalau bukan cuma sampean, saya bisa bantu. Tapi kalau cuma sampean satu orang dan sampean bilang sampean sudah menutup hati, dia datang padamu dan kamu membuka hatimu, ya perempuan kalau bukan atas dasar cinta nggak akan ngasih uang, Mbak. Saya berani taruhan. Perempuan itu tidak mudah untuk dibohongin kecuali cinta. Cinta itu membuat orang itu gila. Dan pertanyaan saya, lihat dari HP aja kamu sudah jatuh cinta. 150 melayang. Kalau si Faro kan ketemu. Lah kamu nggak pernah ketemu saya. Iya, nggak ketemu, makanya saya aneh, Miss. Ya nggak aneh karena kamu udah jadi goblok kalau ketemu cinta. Kamu kan bilang menutup hati selama 7 tahun. Kan nggak mungkin dengan mudahnya bisa dikibulin. Ganteng mungkin cowoknya. Ya Allah, Miss, kalau dipikir secara logika itu sudah sadar ya, saya udah sadar. Jelek itu, Miss, ya Allah. Sekarang setelah cintanya hilang jadinya jelek dan hitam. Dulu ngelihatnya apa? Makanya seolah-olah saya tuh kayak kata orang-orang sih, kata kamu dipendam seperti itu. Soalnya setiap perempuan itu, Miss, yang udah kena pelet sama dia itu seperti itu semuanya. Saya kasih tahu, Mbak. Istrinya orang sih. Saya kasih tahu, bukan laki-lakinya yang gendam, kamunya yang gila. Kenapa? Laki-laki itu manis di bibir. Lama-lama kamu kencing manis, Mbak. Bener nggak? Jadi laki-laki itu Udah lama ya, Miss. Udah lama di dunia maya, tapi saya baru kali ini ketipu, Miss. ya, karena kamu tidak menjaga hati. Anakmu minta uang aja kamu nggak kirim. Kamu lebih memilih laki-laki itu, bener nggak? Iya. Gini nggak kasihan anakmu kamu? Nggak sadar saya dulu, Miss, bener banget. Dia pokok minta ini main itu, saya malah sama dia terus kok. Ya iya, makanya kan waktumu kan udah bayar, Mbak. Bukan salah cowoknya loh. Dia kan menemanimu setiap saat, setiap waktu selama 1,5 tahun. Bener gak? Selama 1,5 tahun dia selalu ada buatmu. Dia nggak perlu kerja. Kan kamu udah kerja. Kan dia nemenin kamu kerja. Iya, bener gak? Dia perempuan lain juga seperti itu. Ada si Umi ini. Tapi dia baru 6 juta katanya. Kalau itu istrinya orang nih. Oke. Jadi pertanyaan saya. Ada satunya yang pertanyaan saya, pernah telanjang nggak? Nggak pernah sih saya, nggak pernah mau saya. Kan dia kan gini, coba katanya lihat ini gitu kan. Saya bilang enggak. Saya belum jadi istri kamu, jadi belum saya nggak mau. Saya bilang gitu kan. Saya jangan samakan sama perempuan lain seperti itu. Enggak, saya nggak pernah, Miss, nggak pernah mau saya. Oke, belum pernah telanjang.
Nah, kalau kamu bisa, Kalau dia memang seperti itu, dia ngobrolnya apa? Cuma lato-lato seperti itu. maksudnya Iya, kalau teleponnya cuma ngobrolnya lato-lato, sebentar kalau saya enggak. lato-lato apa sih? Lato-lato itu apa sih? Lato-latonya tampilan lato-latonya dia. Maksudnya nggak paham saya. Lato-lato itu apa? Burungnya dia, Miss. Oh, Ngobrolnya seperti itu. maksudnya burungnya dia kenapa? Ya diobral itu. Kalau ngobrolnya seperti itu, kok setiap wanita juga kayak gitu kok sih. Itu juga. Maksudnya manunya dikasih kamu lihat atau dia berbicara Iya, tentang? pokoknya suka diobral gitu. Kalau lagi telepon, saya tutup matiin gitu kan. Tadi telepon lagi seperti itu. Maksudnya seperti itu gimana? Aku nggak paham. Manunya dilihatkan ke kamu gitu. Ngobrolnya, iya, Miss. Oh. Mungkin biar kita simpati apa gimana saya juga nggak ngerti. Masa simpati dari mano? Iya merpati mano, tapi simpati kan bukan mano. Kata ulah, Miss, itu ide ya. Makanya kata saya tuh kemarin saya kirim aja ke ceweknya yang di Malaysia itu. Apanya? Kayak gini, silakan Umi, kamu mau jadi sama si Nurohim silahkan. Saya minta uang saya kembalikan aja, tak gituin aja. Kembalikan uang saya, tak gituin. Kalau kamu udah nipu saya, digituin aja. Sebentar. Jadi kamu setiap hari ngeliatin burungnya dia? Ya enggak bisa, ini nggak ngapain, enggak. Katanya dia memperlihatkan lato-latonya ke kamu. Lato-lato kan burung kan? Lihat, Miss, ya saya pakai kamera belakang, saya enggak ini, saya tutup gitu. Nggak pernah lihat, yakin? Ya pernah, sekali-kali gitu kalau kita kan nggak sengaja. Pas lagi di video call gitu dia ngeluarin burungnya, lato-latonya seperti itu. Jadi ditutup tapi jarang-jarang gitu matanya. Kan kamu ngeliat. Nanti kan takutnya kan di screenshot, Miss. Dia kan laki-laki kan pintar seperti itu. Nanti kalau kita nggak ngasih uang nanti diancam seperti itu. Ya kamu nggak perlu diancam aja 150 juta udah hilang, Mbak. Ya, bagaimana, Miss? Terus itu gimana solusinya? Apa dia maksudnya kalau kita minta kembali apa nggak berhak? Kan sama aja nipu dia, Miss. Dari mana nipu, wong dia sudah ngasih burungnya ke kamu? Alah, itu nggak berhak buat saya, itu nggak perlu, nggak penting banget buat saya. Tapi penting buat kamu selama 1,5 tahun, Mbak. Selama 1,5 tahun kamu sangat penting burung itu. 1,5 tahun dia menemanimu loh. Ya tapi jarang, Miss, nggak tiap hari dia itu. Ngerti? Saya Kan intinya kan lo, Mbak, intinya kan lo jual saya beli. Bener nggak sih? enggak lah, Miss. Yang namanya pinjam itu dia harus bayar, kan dia jadinya mau bayar pinjam itu awalnya. Iya, tapi kan awalnya setelah itu kan kamu pingin nikah sama dia. Sampai burungnya tuh. Saya itu kan dia yang janjiin. Kenapa nggak pingin beli lato-lato aja sih, Mbak? Kenapa harus lihat lato-lato sampai bayar 150 juta? Nggak paham otak saya ini. Itu kan, Miss, kadang-kadang itu nggak sengaja. Kalau saya lagi mengah gitu kan. Mengah itu apa? Itu, pakai Mengah itu apa? Lengah. 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 Maksudnya lengah itu gimana? Emangnya kamu cuci piring video callan lihat burung? Kan nggak juga. Pastinya kamu waktu istirahat baru diperlihatkan burungnya. Bener nggak? Secara logika. Kita video call kan nggak langsung ngeliatin mukanya terus, Miss. Kita kadang sambil kerja seperti itu. Kadang HP diselipin di pundak gitu kan. Nanti kalau udah beres kerja sambil kerja seperti itu. Baru dibuka lagi. Setelah kerja, berarti kan dia menemanimu sambil ngosek WC, dia selalu ada di sampingmu, bener nggak? Tapi nggak tiap hari. Kadang dia telepon malam seperti itu. Ya iya kan, waktu yang lainnya kan buat perempuan lain, kan ya wajar. Kalian kan cintanya terbagi-bagi. Ya, sekarang kamu mau minta uangmu kembali nih, secara langsung dan tidak langsung. Kalau saya cowoknya, lo jual gue beli, bener nggak? Bener nggak sih? Kamu kan lihat burung saya, enak aja kamu nggak bayar. Lihat juga sepintas, Miss, nggak lihat ini. Kita juga ngejaga-jaga, takutnya apa? Takutnya kan yang namanya laki-laki zaman sekarang kan suka di screenshot, nanti kalau nggak dikasih uang diancam seperti itu. Lah iya, kamu nggak usah diancam aja 150 juta melayang loh, Mbak. Paham nggak maksud saya tuh nggak connect ya? Pinjam, Miss. Banyak kan dia pinjam, Miss. Awalnya itu sebelum saya
itu juga sebelum saya respon dia yang pinjem. Bukan, kan kamu ngasih pinjam karena lato-latonya buat sampean itu kan nggak mungkin nih orang di jalan tiba-tiba nanya sampean pinjem uangnya di kamu kasih, nggak mungkin kan? Mungkin nggak sih? Iya kan? Mungkin nggak sih tiba-tiba nih Mas Danang SMS kamu, saya pinjem uangnya, terus apa si Mbak Nuri telepon kamu pinjem uangnya, kira-kira dikasih nggak? Kan nggak dikasih, bener nggak? Iya, kalau nggak kenal ya dikasih. Makanya itu kan kamu juga nggak kenal. Emangnya kamu kenal sama dia? Enggak, kamu nggak kenal sama dia. Karena lato-latonya itulah yang ada bisanya Mbak, yang bisa membuat kamu. Jarang itu Miss, jarang itu sebelumnya. Jarang sebelumnya itu. Ngerti? Sebelum saya karena jarang itulah dia baru menunjukkan manuknya itu, lato-latonya itu. Lah karena mendapatkan lato-lato itu jadi kamu sekonyong-konyong kotor. Bener nggak sih? Ya enggak sih, sebentar dong. Kata dia dikeluarin gitu ya, terus dimasukin lagi seperti itu. Kata saya, orang amat saya begitu, ngapain? Emangnya saya kepincut sama lato-lato kamu, saya bilang begitu ya. Mbak, kamu selalu bilang kamu selalu bilang nggak kepincut sama lato-lato, tapi kenapa 150 juta itu bisa melayang? Ya makanya yang saya anehkan itu, Mi, selalu dia mengucap itu, selalu saya manut gitu loh. Katanya apa, ibu saya nggak punya beras gitu kan, saya butuh ini butuh itu, gimana ya? Kata saya, kamu yang kerja masa mau pinjam terus, nanti saya bayar, katanya gitu kan. Oh ya nanti saya bayar, katanya gitu. Kapan kamu mau bayar? Oh ya nanti saya kalau udah kerja saya bayar, katanya gitu. Ini katanya kalau nggak percaya ini alamat saya, katanya gitu kan. Ini KTP saya seperti itu. Ngerti, Ya. tapi kan kamu nggak pernah ketemu, kamu cuma ngelihat lato-lato aja jarang. Masa iya sih semahal itu 150 juta? Ya kan bilangnya kan dia mau dibayar katanya Miss, makanya dia ngasih alamat, ngasih KTP, katanya kalau nggak percaya nanti keluarga kamu bisa datang ke tempat saya seperti itu. Kata saya ya oke nanti keluarga saya biar ke sana, kata saya gitu. Mbak, aku nanya satu aja ya, Mbak, nanya satu aja, boleh dijawab nggak? Lato-latonya kecil atau besar? Duh. Saya sama-sama Miss, saya nggak jelas melihat seperti itu, tidak. Berarti rugi teman. Sudah bayar 150 juta, tidak melihatnya dengan pasti, cuman jarang-jarang aja. Ngapain? Itu kan bukan suami saya, nggak harus banget. Saya takut soalnya apa? Kalau zaman sekarang apa yang disadanya itu di screenshot Miss. Kalau kan sama kelihatan muka kita, makanya saya langsung matiin tuh. Oh kan nanti dia telepon lagi, tapi biasa nggak ini. Seperti itu. Kemelihatnya samar-samar selama 1,5 tahun. Aku Gila aset gitu kan ya. Gila namanya kan kalau bukan punya kamu kan gila setel gitu. panjang atau kecil, Mbak? Ngobrol-ngobrol. Panjang atau kecil? Loh, Nggak tahu. loh, ya apa sih? Masa sudah bayar 150 juta? Saya nggak paham nih, maksudnya karena cuman jenengan yang tahu nih. Dan Samin bilang karena perbedaan umur. Saya perempuan nih, kalau suami saya ngeliatin itu saya bisa horny. Tapi pertanyaan saya sama sampean nih, sampean apalagi 7 tahun sudah cerai sama suami dan hubungan 1,5 tahun. Lihat manuknya itu tidak kepikiran yang aneh-aneh atau pikiran sampean traveling? Enggak. Kalau pikiran aneh-aneh saya nggak mau, masih bisa menjaga di situ saya juga. Ngapain? Saya nggak ada. Oke, sampean bisa menjaga diri sampean. Kenapa uangmu nggak bisa dijaga? Ya makanya justru itu, saya makanya aneh kok selalu dia minta itu, mau saya itu aneh. Makanya Bukan aneh Mbak, itu karena cinta. Bukan gendam, itu cinta. Cinta itu bikin goblok. Gendam Miss, kalau nggak kenapa kalau sadar pasti secara sadar kita nggak mungkin seperti itu. Saya juga kan aneh. Enggak, kalau percintaan itu maaf Mbak, kalau gendam kamu posisi di Hong Kong itu sudah ambiar di lautan Mbak. Kalau gendam sudah ambiar di lautan. Jadi kalau gendam itu, kalau cinta itu dibawa kemana-mana. Coba deh hari ini kamu dinikahin, kamu nggak akan telepon saya dan bercerita tentang lato-lato. Masalahnya kan kamu tidak dinikahin dan dia ngeblok nomormu. Coba kalau dia nggak ngeblok nomormu, kamu nggak akan telepon saya. Taruhan Tapi nggak? ada yang lainnya, yang lainnya saya blokir. Oke. Gitu. Makanya kalau masih kan WA-nya banyak itu Mi, cuma satu. Yang blokir itu yang dua ganti nomor, yang biasa telepon ke pacarnya yang satunya tuh. Oke. Ada lagi saya nemuin itu, masih ada lagi saya
Nggak mau tergoda sama laki-laki lain, udah cukup. Seperti itu. Udah cukup kayak gitu, Dok. Udah. Padahal kamu masih mencintainya. Bener gak sih? Jangan ngapain? Udah gak guna lagi buat saya laki-laki, udah fokus cari uang saya. Udah kapok, udah. Seperti itu. Udah kapok. Ini saya alhamdulillah, walaupun saya terlambat, saya berobat ya, walaupun jarak jauh, alhamdulillah ada terasa lah seperti itu. Saya bisa move on lah, insya Allah sama dia seperti itu, Miss. Sudah. Cuma yang saya itu saya menuntut uang saya seperti itu, saya mau kembalikan seperti itu. Gak mau saya. Oke. Kalau dia bilang pinjam mau diganti. Sekali lagi nih, kalau kasusnya Faruk itu ada 10 orang lebih berjalan bareng dan mereka diancam. Iya, Miss. Hah? Iya, Miss, apa namanya? Sebenarnya ini banyak, Miss. Cuma mereka itu pada takut, Miss. Saya aneh. Ya malu lah Mbak, sudah lihat lato-latonya. Mau cerita apa, panjang, kecil, besar, pendek? Kan ya nggak mungkin juga. Kalau yang satu memang yang pertama itu si Tuti orang Solo itu memang dia udah sering berhubungan di rumahnya malahan. Iya berarti kan mereka bercinta Mbak. Ya mereka nggak dibohongin. Menurutku Samen juga nggak dibohongin. Karena Samen memberikan dengan ikhlas. Dia tidak mengancammu. Nah, tapi kan dia bilang pinjem, Miss. Itu awal sebelum saya belum merespon dia itu pinjem Mbak katanya. Kalau saya pinjam katanya uang, nah saya janji saya bayar nanti kembalikan seperti itu. Ini yang katanya kalau nggak percaya Mbak, ini alamat saya dan KTP saya seperti itu. Mbak, seperti yang saya katakan nih, kalau kamu tidak mencintainya, yakin kamu akan memberikan pinjaman itu. Sekarang saya tanya nih, di YouTube itu ada laki-laki yang namanya Mas Danang. Mas Danang telepon kamu, tiba-tiba pinjam uangmu, kamu kasih nggak sayang? Ya enggak sih. Makanya coba Mas Danang deket sama kamu, terus Mas Danang ngasih lihat lato-latonya ke kamu pasti ngirimin uang. Bener nggak sih? Itu sebelum, Miss, sebelum itu kirim sesudah itu ngobrol lato-lato itu kesininya. Makanya sebelum pinjam uang itu dia belum itu. Makanya nih kalau dibawa ke sidang kan ya lucu toh. Pak Hakim saya lihatnya lato-latonya cuman jarang-jarang saja. Bener nggak? Terus si cowoknya ngomong, bukan si cowoknya ngomong, sebentar, si cowoknya ngomong, Pak Hakim, si ceweknya minta lato-lato saya dan mengirimkan uang saya 10 juta. Apakah salah saya memperlihatkan lato-lato saya? Saya jual, dia beli, Pak Hakim. Lah ya lucu Mbak. Hah? Lucu lah sidangnya. Bener nggak sih? Bener nggak? Sekarang secara logika nih, kan Samen kemarin nggak ada logikanya. Sekarang Miss Yuni berbicara tentang logika. Kamu sidang nih, kamu ngomong saya menuntut uang saya dikembalikan 150 juta. Si cowoknya ngomong, Pak Hakim, saya jual, dia beli. Saya jual lato-lato saya yang panjang dan pendek serta besar ini. Lah kenapa saya harus mengembalikan? Emangnya dia bisa mengembalikan matanya untuk tidak melihat lato-lato saya? Kan nggak juga Mbak. Bener nggak sih? Saya minta kok dia sendiri. Nah, sebentar. Pak Hakim kan nggak ngelihat. Kan Pak Hakim nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kecuali Samen ada buktinya. Jangan perlihatkan pada saya. Kamu videoin bahwa kamu tidak mau. Itu nggak apa-apa. Tapi kalian berdua di dalam kamar ya mana tahu kitanya. Bener nggak sih? Mana aja, Miss. Kalau saya walaupun lagi di luar gitu ya, lagi di luar seperti itu. Kalau lagi di rumahnya tapi, kalau lagi di kerja ya enggak, telepon biasa seperti itu. Karena saya pribadi nih Mbak, merasa bahwa kamu punya pacar dengan lato-lato itu termahal di dunia. Cuman lihat lato-lato aja harus bayar 150 juta. Tapi kan itu enggak secara sengaja, Miss. Dia itu karena saya kan gitu. Sebenarnya gimana sih maksudnya tidak sengaja itu gimana sih? Lato-latonya tidak sengaja itu seperti apa? Enggak, maksudnya kan video call nih. Nah, HP itu kan saya selipin di pundak nih. Nah, saya sambil kerja gitu kan. Terus tadi kenapa saya sambil kerja kata saya gitu. Terus kalau udah saya kerja, nah pas saya buka, kata saya dasar orang gila saya bilang gitu. Ngelihat berarti seret sempat ngelihat itu lato-lato. Ya tapi kan enggak, iya sekilas doang gitu, Miss. Langsung saya tutup lagi, saya matiin gitu. Nah dia telepon lagi seperti itu. Tapi itu setiap hari, Miss. Jarang-jarang dia supaya mungkin carain saya seperti itu. Rugi ya termasuk. Kalau menurut pendapat saya rugi 150 juta. Ya, mungkin apa itu bukan suami kok, Miss.
Lah, itu bukan suami loh Mbak. Kamu aja ngasih 150 juta. Kalau suami nggak mungkin ngasih kamu. Saya Miss. Kalau Makanya di situ saya aneh, kata saya kok saya goblok banget ya. Kenapain saya bilang gitu kalau dipikir dengan secara sadar, ngapain aku harus ngasih ke dia? Suami bukan, saudara bukan, saya bilang pacar bukan, apa tunangan bukan, seperti itu ya. ya makanya saya heran. Cintamu segila itu sama dia. Iya makanya saya aneh Miss, tapi kata orang-orang katanya digendam gitu loh Miss. Bukan gendam, itu cinta bikin kita goblok. Hidup ini lagi susah-susahnya Mbak. Kenapa? Bukan, hidup ini lagi susah-susahnya di Indonesia, apapun mahal. Kenapa Lato juga ikut mahal? Sedih banget. Perempuan lain juga seperti itu. Saya sedih banget loh Mbak, bener. Aku itu pingin ketawa takut dosa. Gak ketawa itu aku kepingin jungkel sendiri. Guling. Maksudku Pak, kok pas malam Jumat wayahku sunah Rasul sampean bercerita tentang lato-lato gitu loh. Mbok ya hari Senin pas aku diseneni ngono loh. Iki pas ati malam Jumat. Oh iya ini, gimana lagi saya dari kamar pengantin sebenarnya saya nggak mau ya. Tapi kata saya gini, ya Allah, itu uang segitu ya saya udah sadar seperti itu. Kata saya udahlah, aku nggak dinikahin sama kamu nggak masalah, silakan kamu sama si Umi terusin. Kata saya bilang, saya udah ngomong sama. Berarti kan sampean cemburu toh? Berarti sampean itu cemburu karena dia memilih Umi dibandingkan sampean. Mungkin Umi lebih muda. Saya nggak cemburu, enggak. Saya enggak. Karena sampean lebih tua, Saya udah umur seperti itu. Saya nggak apa-apa, nggak dinikahin, jadi masalah. Silakan kamu masih pada muda, silakan terusin. Cuma itu saya bilang kembali ke uang saya yang kamu pinjam seperti itu. Nih kalau si cowoknya kekeh Mbak. Karena kamu sudah melihat lato-lato saya, maka lato-lato saya berharga 150 juta. Apa yang bisa kamu lakukan? Gak mau, saya tetap minta kembali karena dipinjam sama minta itu beda. Gitu. Kamu ada buktinya kalau dia meminta atau meminjam atau kamu memberi? Iya. Buktinya apa? Buktinya apa sih? Buktinya ya di chatnya ada, pokoknya udah semuanya itu pokoknya minta semuanya. Terus kata emaknya gini, nanti videonya yang itu saya kirimin ke Miss nanti. Apa video lato-lato? Saya nggak mau. Bukan. Waktu saya video debat sama si cowok itu, sama cewek yang satunya itu, bukan kan saya nggak pernah saya videoin. No, tak pikir lato-latonya kamu videoin, nggak usah, aku udah punya soalnya. Kan saya bilang itu nggak sengaja sama pas saya buka itu kan HP diselipin di pundak. Terus? Pas saya buka saya pikir mukanya aja yang nggak taunya udah sambil ngobrol seperti itu, katanya goblok dasarnya nggak tahu malu, saya bilang gitu. Bisa cuma ngobrol lato-lato seperti itu. Oke. Saya tutup nanti dia telepon lagi gitu. Kamu tutup dia telepon lagi dan lihat lagi, kamu tutup lihat lagi dan video lagi. Nggak pakai video call, Miss. Nggak pakai video call. Karena gini loh Mbak, saya itu pernah muda. Cinta itu tidak ada logika. Sebenarnya kalau bercerita tentang garangan, saya pernah juga ditipu. Saat saya bercerai dengan suami saya tuh pernah jatuh cinta sama laki-laki. Karena kalau tanpa cinta, tanpa alasan, perempuan itu sangat pelit. Tidak mungkin memberikan uangnya. Tapi saya akan merasa malu kalau saya ceritakan. Terus habis itu saya kelihatan goblok saya. Demi cinta, saya memberikan segalanya, memberikan uang saya. Jadi, kenapa sih saya selalu bilang kita itu jadi wanita, kalahnya sama cinta, sama perhatian laki-laki. Jadi kalau kita sudah diperhatikan laki-laki, anak aja nggak dipeduliin. Ngerti maksud saya? Jadi sebenarnya ya, sama bercerita seperti itu, kenapa saya cuma senyum-senyum aja? Saya pernah muda, saya pernah merasakan percintaan, saya pernah jadi janda. Dinikahin lagi sama suamiku, dijandain lagi sama suamiku, nikah lagi. Jadi kenapa saya bilang bahwa saya itu mengerti perasaan jenengan. Tapi sekarang sampai cerita dan minta uangmu kembali, kan kita sebagai perempuan kan izin Mbak. Karena kita sudah nggak diarepin. Kan minjem, Bis. Kan pinjam sama kita kan beda. Itu awalnya awal sebelum saya respon sama dia itu kan dia pinjam itu. Ngerti? Itu. Tanpa dasar cinta, apakah kamu memberikan pinjaman? Itu belum sebelumnya. Gak mungkin Mbak, kan saya nanya nih sama kamu, sekarang Mas Danang butuh dana, kamu tidak ada dasar cinta sama dia, kamu kasih nggak? Saya nanya nih sama kamu. Maksudnya kan kenal di HP-nya memang sudah berapa? Makanya kalau bukan atas dasar cinta, kira-kira kamu ngasih Mas Danang uang nggak? Enggak sayang, enggak. Tapi saya sih orangnya nggak tegaan nih, orangnya. Sekarang gini.
Kalau kamu bilang nggak tegaan, kemarin ada masnya yang ditipu istrinya, boleh nggak aku pinjam uangnya buat dia? 100 juta. Boleh nggak? Bukan atas dasar cinta, atas dasar kasihan. Kemarin kalau saya punya uang, saya pinjemin masih. Pertanyaan saya, bener nggak kamu mau pinjemin? Enggak kan? Enggak kan? Berarti kan tetap dasarnya itu cinta, Mbak. Cinta bikin kita goblok. Kan saya sudah bilang, saya pernah muda. Kalau saya hitung-hitung, saya itu sudah kehilangan uang berapa ratus juta juga. Saya pernah muda. Dan saya bilang, kita sebagai perempuan, kenapa saya mengajarkan seperti ini? Jangan sampai tertipu. Jangan pernah mengalami sesuatu yang sama dengan saya. Karena saya pernah mengalaminya. Saya pernah. Ya udah lama sih ini, ya Miss ini, ya udah lama sih. Makanya kan aku bilang sama jenengan, aku ngomong sama jenengan, ini bukan bercanda. Kamu itu mencintai laki-laki, dan dia sekarang itu mencintai Umi. Makanya kamu itu mengejar uangmu. Bareng Miss, itu bareng malahan. Saya kan tanya, oh, Umi, kamu udah hubungan berapa tahun? Udah 3 tahun. Lah saya pun sama. Saya juga tahu kata si Umi, katanya saya tahu katanya dia pacaran sama kamu, katanya gitu kan. Oh tahu, iya gini kata seperti itu lah. Kamu kok kenapa nggak kasih tahu saya kalau saya tahu kamu kenal dari dulu? Ya saya nggak mungkin nerima dia, saya bilang gitu ya kan. Terus memang awalnya memang itu apa yang namanya pinjam itu sama saya, dia bilangnya kan mau dikembaliin, nah nggak apa-apa. Katanya ini Mbak kalau nggak percaya sama saya, katanya ini katanya apa alamat saya, Mbak datang aja ke rumah saya seperti itu kan. Oke, sekarang tak tanya ini, kamu datang ke rumahnya dia sebagai apa nagih? Terus dia ngomong sama Pak RT, Pak RW, Pak, dia tiap hari lihat lato-lato saya loh Pak. Sekarang dia nagih uang. Tiap hari loh Miss. Ya nggak tahu lah intinya. Kan dia berhak ngomong apa aja. Saya cuma ngasih contoh. Apa yang bisa kita lakukan nih? Kan juga lucu tuh Mbak. Ya kalau saya bilang terus terang awalnya memang dia pinjam terus terang jujur kok pinjam itu bukan minta. Berarti itu bilangnya mau bayar kayak gitu. Ya saya tagih. Ada hitam di atas putih nggak? Yang nggak ada, cuma kan bukti, cuma dia bilang kan pinjem, janjinya pinjem nanti saya bayar seperti itu. Sama nggak paham berarti maksud saya? Dia pinjem ke kamu karena dia yakin bahwa kamu mencintainya. Kalau dia menikahi kamu, saya rasa kamu tidak akan mengatakan bahwa itu pinjem. Masalahnya laki-laki itu tidak menikahimu, dia memilih Umi. Karena Umi umurnya lebih muda. Miss bilang sama saya seperti ini katanya. Walaupun saya nikahin kamu juga katanya itu utang tetap apa janji saya mau bayar, saya lupa bayar kata seperti itu bilang. Kan janji ya, kan janji, nggak ada hitam di atas putih. Iya. Kan nggak ada hitam di atas putih. Nggak ada sih. Nah ya, janji manis, ntar kena kencing manis. Makanya kan Miss Yuni selalu bilang nih,